Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi ya dengan saya masih di Henisa Saja Official. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 8 semester ganjil, yaitu tepatnya bab 1 Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada bab 1 yaitu Al-Quran dan keistimewaannya, diantaranya yang pertama sejarah turunnya Al-Quran, yang kedua pengertian dan hakikat Al-Quran, yang ketiga bukti tentang kebenaran Al-Quran, dan yang keempat isi pokok kandungan Al-Quran, yang kelima keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan yang keenam, hikmah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya, Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Selain itu, bagi orang yang membacanya akan menemukan kedamaian tersendiri dalam hati yang paling dalam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan di dunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, bagi anak-anakku pada usia remaja awal, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Yang pertama, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, mulai melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Yang pertama, periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama Ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama periode sebelum hijrah, dan yang kedua periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, periode Makkiyah atau periode Mekah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 15 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5.
pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Dan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Berikutnya periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar, karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, atau yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3. Berikutnya sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu yang pertama Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah, dan yang kedua Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Yang pertama Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau pelepah kurma dan dihafal. Berikutnya Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam suatu mushaf menurut urutan turunnya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah SAW wafat, pecah perang Yamanah yang merenggut korban 70 orang Qurra. Pada waktu itu, Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para Qurra dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok Qurra sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran.
Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma, dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis oleh para penulis wahyu dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Sesudah Khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Quran terancam perubahan dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat yang diantaranya Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, kemudian dibakar. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran. 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Makkah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Masing-masing 1 buah. Ada yang mengatakan bahwa selain 5 naskah ini, ada 1 naskah yang dikirimkan ke Yaman dan 1 lagi ke Bahrain. Naskah inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam, dan semua naskah Al-Quran ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf yang ditulis melalui perintah Khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu hal, yaitu bahwa surat Al-Baro'ah dalam mushaf Khalifah pertama diletakkan di antara surah-surah Mi'un, dan surat Al-Anfal diletakkan di antara surat-surat Matsani. Sedangkan dalam mushaf Imam, surat Al-Anfal dan Al-Baro'ah diletakkan di antara surat Al-A'raf dan Yunus. Berikutnya pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Alkitab. Alkitab berarti kitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan yang berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Az-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Yang keempat, Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Dan yang kelima, An-Nur yang berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Dan yang keenam, Al-Bayyinah berarti keterangan Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Berikutnya tentang bukti tentang kebenaran Al-Quran.
Perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ayat di atas menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surat saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Yang keempat, isi pokok kandungan Al-Quran. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama, akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua, ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. Yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Dan yang keempat, akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Dan yang kelima, tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan yang keenam, syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan yang 40% lainnya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini. Yang kelima, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lainnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya.
Yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran, salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibanding dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Dan yang ketiga, dari segi susunan bahasanya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Dan yang keempat, segi misi yang diemban kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua umat. Yang keenam, hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan silakan akhiri kegiatan belajar kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.